Shalom, selamat pagi. Tuhan memberkati semua Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Doa saya kita tetap dalam hati yang selalu mengandalkan Tuhan, melekat kepada Tuhan. Kita semakin belajar untuk memahami dan mengenal isi hati Tuhan. Kita sudah belajar kemarin dari tokoh bernama Yunus, bagaimana dia punya atribut sebagai seorang nabi Tuhan, mendengar suara Tuhan, tetapi dia tidak mengerti isi hati Tuhan. Ketika Tuhan memerintahkan untuk dia pergi ke Niniwe, tetapi dia justru pergi ke Tarsus, melarikan diri, bersembunyi dari panggilan Tuhan. Karena ada kebencian di hatinya terhadap orang-orang Niniwe yang Nahum katakan sebagai kota penumpas darah, penduduknya penuh dengan dusta. Mungkin dia punya masalah yang tidak diungkapkan di Alkitab, tetapi intinya dia sudah begitu kesel, dia hanya ingin bagaimana Niniwe binasa. Karena dia tahu Tuhan itu adalah kasih. Sehingga ketika Tuhan gagal menghukum mereka, orang-orang di Niniwe, dia merasa kesal dan marah. Dan dia berkata, inilah yang ku katakan kepadamu ketika aku masih di kotaku, di negeriku. Jadi dia sudah berdialog dengan Tuhan bahwa gak usahlah pergi ke sana. Tapi Tuhan tetap perintahkan. Nah, kita lihat bahwa orang yang mengerti isi hati Tuhan, dia harus punya ketundukan dan ketaatan kepada Tuhan. Tetapi Yunus membangkang. Dia tidak mengerti bahwa hati Tuhan begitu mengasihi jiwa-jiwa. Nah, kita belajar tokoh yang lain, yaitu Abraham dan anaknya Ishak. Bagaimana kita melihat bahwa mereka betul-betul memahami isi hati Tuhan. Mari saya bacakan dari kitab Kejadian pasal 22. Ayat 3 mulai sampai ayat 12, dan nanti kita lompat saja ayat 15 sampai 17. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya berserta Ishak anak ia. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Karena sebelumnya Tuhan bicara, bawa anakmu. Dan saudara harus tahu Ishak itu adalah anak yang lahir di masa tua Abraham. Anak dia nantikan itu mungkin 25 tahun lebih. Sampai ketika Sarah istrinya menawarkan untuk dia kawin dengan pembantunya Hagar. Dan ketika akhirnya Hagar hamil punya anak Ismail. Dan akhirnya ketika Tuhan berfirman, kau akan punya anak dari Sarah dan kasih dia nama Ishak. Hatinya percaya dan disitulah mulai mujizat Tuhan terjadi. Tuhan membuka kandungan daripada Sarah dan Ishak lahir di masa tua Abraham. Karena usianya udah hampir 100 tahun. Dan ketika mereka sedang sukacita senang, bermain juga dengan abangnya Ismail, beda ibu, saudaraku. Dan Sarah kesal, meminta, karena hal itu menyebalkan hati Sarah, meminta supaya Abraham mengusir dan Hagar, pembantunya itu. Dan singkat cerita akhirnya mereka pergi, tinggallah Ishak, anaknya. Dan Ismail juga adalah anaknya, saudara. Tentu sebagai seorang bapak, dia mengasihi kedua anaknya, tetapi situasi kondisi membuat dia hanya tinggal punya 1 anak bersama dengan dia, yaitu Ishak. Dalam masa-masa tentu sukacita, gembira, Tuhan berkata, bawa anakmu ke Gunung Moria untuk dipersembahkan sebagai korban. Dan kita melihat tanpa basa-basi, tanpa komplain, tanpa ragu-ragu, dia membawa anak. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran dan memikulnya ke atas bahu Ishak, anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa. Sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Saudara, tentu ketika Ishak bertanya ini, hati Abraham bergetar. Ini kayu bakar sudah ada, api sudah ada, korbannya di mana? Karena korban itu adalah Ishak sendiri. Tetapi Abraham punya iman bahwa Tuhan akan menyediakan korbannya. Dan dia juga dalam kitab Ibrani punya iman, sekalipun anaknya mati, dia percaya Tuhan bisa bangkitkan anaknya. Lalu kita lanjutkan, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya.
dan situasi yang mencekam, situasi yang begitu luar biasa. Tapi kita melihat di sini ada hati yang sungguh. Abraham mengerti isi hati Tuhan. Dan orang-orang yang memahami isi hati Tuhan, dia selalu akan belajar untuk tunduk dan taat. Punya ketundukan dan ketaatan. Tidak banyak argumen, tidak banyak pemberontakan, tidak banyak perbantahan kepada Tuhan. Dia taat, dia masuk pada kedalaman hati Allah. Dan saya salut juga, Ishak anaknya juga mengikuti prinsip bapaknya. Dia mengerti, dia taat, dia tunduk, dia nggak mengeluh. Ya, karena pada akhirnya dialah yang akan ditaruh di mezbah korban bakaran itu. Kalau ada pendeta kemarin menafsirkan Ishak itu idiot, mungkin bukan Ishak yang idiot, tetapi pendeta itu yang idiot, saudaraku. Jadi Ishak mengerti hati bapaknya, masuk pada kedalaman hati bapaknya. Nah, saya mau katakan bahwa sebagai anak-anak Tuhan yang mengerti isi hati Tuhan, kita harus belajar punya ketundukan dan ketaatan. Nggak banyak komplain, nggak banyak menggerutu. Abraham bisa saja berkata, kenapa? Ini anak perjanjian kau katakan, tapi di usianya yang lagi seperti ini, kau minta dia. Enggak, Abraham nggak banyak komplain. Lalu saudara lihat, sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya hendak melakukan. Dia coba layangkan pisau batu itu, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit, katanya, Abraham, Abraham, sautnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang, saudara lihat, telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut, dan keturunan itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Kita lihat, sekarang aku tahu. Pertanyaannya, apakah Tuhan tidak maha tahu? Tentu Allah adalah maha tahu, maha mengetahui. Dia tahu isi hati kita. Dia tahu apa yang mau kita ucapkan, katakan. Sebelum keluar kata-kata kita, dia sudah tahu. Tetapi tahu menurut ukuran Tuhan itu bukan, saudaraku, hanya kita mengerti. Tetapi tahu di ukuran Tuhan adalah ketika Abraham bertindak persis seperti yang Tuhan katakan. Tuhan berkata, sekarang aku tahu. Jadi kalau cuma kita berkata, aku mengasihimu Tuhan, aku tunduk kepadamu, itu belum sepenuhnya. Karena di mata Tuhan, mengetahui saudara sesungguhnya ketika respon kita, tindakan kita sama ketika kita tunduk dan taat. Disitulah kita disebut, aku tahu, kata Tuhan, gimana sebenarnya engkau. Jadi kalau tindakan kita berbeda, ucapan kita berbeda, Anda tidak benar-benar diketahui oleh Tuhan. Saudara tidak masuk dalam standar Tuhan. Jadi saya lihat pribadi orang yang mengasihi Tuhan adalah dia memiliki ketundukan dan ketaatan. Karena itu jadilah pribadi-pribadi yang tunduk dan taat. Dengan apa? Dengan saudara belajar untuk tunduk dan taat. Belajar dari hal-hal kecil dan sederhana. Respon reaksi kita harus persis dengan firman Tuhan. Ketika Abraham bertindak seperti kata Tuhan, dia berkata, aku tahu. Dan dia bersumpah demi dirinya sendiri. Karena tidak ada yang lebih tinggi daripada Tuhan. Dan dia berkata, aku akan memberkati engkau. Saudara, berkat Tuhan melimpah adalah ketika itu hanya sebuah akibat. Sebab karena saudara sudah mengasihi Tuhan, mengerti isi hatinya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu, menyerahkan hati pikiran kami kepadamu. Engkau tahu bagaimana kami rindu menjadi pribadi yang mengerti isi hatimu dengan belajar tunduk dan taat seperti Abraham. Diberkatilah umatmu saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.